بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menapaki hari-hari. Semoga saja setiap waktu yang kita habiskan, yang kita lalui adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita tentunya. Dan semoga jika ada di antara kita yang masih bertahan di atas sesuatu yang sia-sia, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua tentunya. Jamaah Wahyu TV dimanapun Anda berada, salawat serta salam tidaklah lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita akan mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak, mengingatkan untuk diri kita masing-masing tentunya. Ketika usia terus bertambah dan waktu pun terus berkurang, maka ada sebuah nasihat. Jangan semakin tua, semakin menjadi-jadi. Tua, namun tidak semakin dekat dengan Allah. Tua, namun tidak semakin takut kepada Allah. Justru semakin mengekor kepada hawa nafsu. Semakin mengikuti jejak langkah setan yang tentunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah mereka yang sama-sama berjuang untuk memanfaatkan sisa umurnya yang tentunya satu visi, satu misi, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan ada beberapa wadah yang salah satunya adalah Pamuji, Papa Muda Mengaji, Masya Allah ya. Kesadaran yang timbul, keinginan untuk memperbaiki diri. Karena bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dia adalah pemimpin atas wanitanya. Dia adalah contoh bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah jika ternyata sang ayah minim ilmu agama? Jangan sebut awam. Belajarlah. Bukankah kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita mati tentunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Nabi SAW mengingatkan, Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak melihat mereka, Allah tidak berbicara kepada mereka. Allah tidak berbicara kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan apa? Allah tidak melihat kepada mereka. Dan bagi mereka tentunya azabun alim, azab yang pedih. 3 golongan jamaah, 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara, yang Allah tidak mau melihatnya, yang Allah tidak mau menyucikannya, dan tentunya ujungnya adalah azab Allah. Apa yang pertama? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 172. Di situ disebutkan syaikhun zanin. Yang pertama adalah orang yang sudah tua tapi senang berzina. Wal'iyadzubillah. Coba kita teliti kembali. Sampai detik ini apa yang telah kita lakukan dengan mata yang Allah berikan? Apa yang kau simpan? Apa yang kau lihat? Dan apa yang kau saksikan? Begitu banyak godaan saat ini. Bahkan anak kecil saja dengan mudah mengakses sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan godaan pun semakin besar. Demikian pula dengan Anda sekalian. Anda sebagai seorang ayah, seorang pemimpin dalam rumah tangga, Anda bisa menutup pintu kamar Anda, menguncinya dari dalam, dan menyaksikan dengan bebas untuk memperturutkan hawa nafsu Anda.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, hal ini adalah sesuatu yang tercela. Maka ketika ini terjadi pada diri seseorang, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak ya? Kalau HP mungkin berapa giga sudah kita habiskan untuk menyimpan memori-memori kelam itu. Maka setiap apa yang kita lihat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika orang yang sudah diberikan umur yang tua, umur yang banyak, waktu yang tinggal sedikit lagi, namun senang memperturutkan hawa nafsunya, senang berzina kesana kemari. Wal'iyadzubillah. Maka cukupkan dan segera bertaubat. Takutlah kepada Allah ketika Allah tidak berbicara dengan Anda, tidak melihat Anda, tidak membersihkan Anda, tidak mengampuni Anda. Bahkan Allah siapkan azab yang pedih. Kemudian yang kedua, golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka, yakni penguasa yang suka berbohong. Penguasa yang suka berbohong. Hati-hati dengan amanah yang Allah berikan. Sesungguhnya, ma yalfidhu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan setiap apa yang kita ucap, malaikat menyaksikannya dan ada yang mencatatnya, dan besok kita akan menerima catatan tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Wa'ailun mustakbir. Siapa mereka? Orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Berhati-hatilah dengan keadaan seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tambah usia harusnya semakin taat kepada Allah. Bukan sebaliknya. Bahkan ketika sama keimanan Anda saat ini dengan dulu ketika Anda masih SMA, kita rugi jamaah. Harusnya semakin bertambah, semakin taat kepada Allah. Semakin hari, semakin kita bisa memilah dan memilih mana yang kiranya adalah investasi terbaik, yakni untuk kebaikan kita di akhirat. Dengan cara apa? Dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau saat ini kita diuji dengan sakit, dengan ujian yang begitu berat, ingat, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan pernah engkau meminta kematian. Jangan engkau pernah meminta kematian. Ya Allah, matikan aku ya Allah, karena aku tidak sanggup lagi. Matikan aku. Jangan jamaah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seseorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu idza mata qata'a amaluhu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, sesungguhnya bila ia mati, maka terputuslah amalannya. Maka selama Anda diberikan kehidupan oleh Allah, walaupun keadaanmu sakit, maka bersyukurlah. Sebab sakit bagi seorang mukmin, ketika dia ikhlas, ketika dia rela dengan keadaannya, Allahu Akbar, menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Saya tanya, Anda memiliki dosa enggak? Memiliki dosa enggak? Merasa punya dosa enggak? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah pendosa. Namun yang terbaik di antara pendosa itu adalah siapa? Mereka yang bertaubat. Mereka yang bertaubat. Maka bersabarlah atas ujian Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikannya. Maka bersyukur jika di pagi hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat indahnya dunia, untuk bisa Bisa sholat subuh berjamaah. Coba tanya, sampai detik ini berapa kali kita tinggalkan sholat subuh berjamaah? Untuk Anda wahai para lelaki, untuk Anda wahai para suami, berapa kali Anda berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah? Datangi masjid. Perbaiki hubungan kita. Dengan apa? Dengan sholat yang khusyuk tentunya. Maka amalan apa saja yang bisa dilakukan ketika usia ini sudah bertambah dan semakin bertambah? Ya. Yang pertama adalah lebih memperhatikan amalan-amalan wajib kita. Ya, sebab ibadah yang bersifat wajib, fardu, ya, merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim.
Kalau ada yang bercanda ya, ketika ada seorang teman lewat, ya mau kemana? Mau sholat, titip ya, ya Allah. Ucapan seperti apa ini? Ya, yang harusnya memang tidak kita tuturkan. Sebab Anda seorang muslim dan setiap individu akan ditanya tentang amalan-amalannya. Dan perlu Anda ingat, amal-amal wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kerjakan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, adalah menghindari hal-hal yang diharamkan syariat. Anda pahami, ya, Anda pahami dan kita semua memahami apa saja yang diharamkan oleh syariat. Ya. Kalau dulu ya mungkin ya, kalau dulu memang kita masih menyia-nyiakan waktu ya, masih melakukan sesuatu yang diharamkan ya, punya hasil kerja ya, harusnya ditunggu di rumah oleh anak istri, malah pergi ke karaoke, menghabiskan uang-uangnya waliyadzubillah. Rubah jamaah, rubah. Ya, rubah kebiasaan buruk untuk minum khamr dan lain sebagainya waliyadzubillah. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah. Ya, setelah menghindari segala apa yang diharamkan oleh syariat, maka tambahlah amalan-amalan sunnah. Jangan tinggalkan puasa Senin Kamis atau puasa amalan-amalan sunnah, kerjakan. Karena demi Allah kita tidak tahu, ya, kapan Allah memanggil kita. Dan semoga ketika kita dipanggil, kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, rutin mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburinya, merenungkannya. Lewat apa? Lewat bahasan ulama. Jangan sendirian. Cari guru. Maka betapa hebatnya ketika kita melihat ada orang tua yang kaku lidahnya. Allahu Akbar. Dia menuju ke satu majelis ilmu, ya. Dia belajar tahsin. Bahkan teman-temannya muda semua atau bisa dibilang cucunya semua. Namun dia tanpa malu. Ingat, dalam urusan ilmu jangan pernah malu untuk mencarinya. Karena malumu dalam menuntut ilmu adalah apa? Adalah penghalang engkau untuk mendapatkan ilmu. Jadi soal ilmu, sudah tua Ustadz, sudah berumur Ustadz, temannya kecil-kecil, malu. Jangan hilangkan rasa malu ini. Sebab yang kita pelajari adalah satu kewajiban yang harusnya ada di dalam diri setiap muslim. Maka pelajari Al-Quran dan semoga Allah memberikan hidayah bagi kita semua. Ingat, semakin tua semakin baik, bukan tua-tua keladi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.